Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kedengaran nih? Kedengaran nih suaraku? Iya, kedengaran. Tapi agak pelan. Keras. Pelan-pelan. Tidak ada headset kah? Kelihatan, Ji? Sudah bisa terbaca. Ya, jadi saya mohon kepada anak-anakku supaya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita mulai mungkin dengan berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari nanti dapat dipahami dengan baik. Ada Putra, silakan dipimpin doanya dulu. Halo, didengar di suaraku? Iya, bagus ya kedengaran sih. Oh iya. Putra, ada Putra? Ya, Bu. Ya, silakan dipimpin doanya dulu, baru kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Kasih minat dari Anuta, Konta. Ya. Tidak terdengar kah? Ya, biar saya yang pimpin saja. Kita mulai dengan berdoa. Ya, selesai. Kemudian kita sebelum kita lanjut, kita silakan dibuka halaman 186 yang ada pada buku paketnya. Ya, dilihat di situ. Kemudian kita bahas ini pada bab 7.
yaitu teks persuasif. Ya. Kemudian kita melihat di sini sudah bisa dibaca. Pengertian teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berisi tentang ajakan atau rujukan kepada pembaca agar pembaca bisa melakukan mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks, yaitu pengertiannya. Kemudian kita pindah ke ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks kita lihat sendiri yang berisi tentang argumen. Nah, di dalam argumen itu dapat pendapat yang beralasan kuat yang disertai data dan fakta. Kemudian yang kedua, teks persuasif. Adapun tujuan teks persuasif. Ya, jadi mohon maaf dulu karena ya, kalau pesan ini tidak bisa share screen. Tadi Pak. Kenapa Bu? Tadi Pak, kita kasih jadi host dulu biar bisa share screen. Oh, jadi keluar kita hadir nih. Iya. Oh iya, sudah nih. Mohon maaf ada gangguan ini. Di sini ya. Ya, coba kita lanjutkan. Tujuan teks persuasi. Adapun tujuannya yaitu merayu, membujuk. Wah, pandai anak waliku ini kalau merayu.
merayu, membujuk tukang warung agar bisa melayani dengan baik, ya, mempengaruhi teman-temannya. Yang penting jangan mempengaruhi ke hal yang tidak bagus, mengajak untuk bisa belajar dengan baik, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Ya, sekarang kita masuk ke strukturnya. Ya, coba diperhatikan juga di bukunya. Adapun beberapa struktur yang ada pada teks persuasif, yang pertama itu adalah pengenalan isu. Nah, yang mana itu isu? Berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Kemudian di dalam pendapat itu ada data, fakta yang mendukung argumen tersebut sehingga pembaca lebih yakin. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan. Di dalam pernyataan ajakan itu berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, pengenalan kembali. Bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen sebelumnya. Nah, yang ini yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu masalah struktur. Jadi siswa perlu memperhatikan secara baik yang mana itu dikatakan strukturnya. Jadi di dalam teks itu terdiri dari 4 struktur. Ya, di sini kita sudah lihat ada isu. Jadi dalam teks itu belum bisa dipisahkan. Apabila kita membaca keseluruhannya, nanti siswa akan menentukan bagian-bagiannya, yaitu bagian awal pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Penegasan kembali di sini sama dengan kesimpulan. Ya, jadi silakan diperhatikan. Setelah saya jelaskan ini, mungkin ada yang kurang mengerti atau sudah jelas? Bagaimana? Halo? Ya, bagaimana Nana? Sudah dipahami? Ya, kalau melalui kesempatan ini, kalau kurang dipahami, silakan diamati kembali buku cetaknya halaman 186. Kemudian tugas yang akan kalian kerjakan ada pada halaman 187, yaitu kegiatan 7.5 ya. Bagian A, bacalah teks di bawah ini dengan baik secara berdiskusi, tapi tidak berdiskusi ini secara individu ya. Jadi dibaca secara individu struktur teks tersebut dengan jelas dan tepat. Jadi di sini ada kolomnya struktur teks persuasi, kemudian kalian mencari paragraf yang mana yang dikatakan dengan pengenalan isu. Kemudian berikan alasan. Bagian B, rangkaian argumen. Ya, paragraf keberapa.
kemudian ajakan-ajakan, pengenalan, penegasan kembali. Jadi di sini kalian melihat teksnya yang berjudul internet dan kaki. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi nanti tugasnya itu bisa dikirim melalui WA pribadi ya. Ya sudah, jadi ya, jadi Nana ada yang mau bertanya? Ya, jadi silakan dilihat kalau sudah mengerti silakan dikerjakan nanti tugasnya yang ada pada halaman 187, yaitu mengenai struktur. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada yang berbicara, saya anggap sudah mengerti semua. Jadi saya tinggal menunggu tugasnya. Dan hari ini saya akhiri pembelajaran kita, yaitu teks persuasif dan mengenai strukturnya. Jadi diingat, di dalam teks persuasif itu ada 4 strukturnya atau bagian-bagian strukturnya. Ya, saya ingatkan kembali bahwa di dalam struktur itu ada 4 bagian, yaitu pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Ya, jadi saya kira sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.